Dikit nih. IHSG hari ini ditutup di angka cantik 4999. Ketahan resisten kuat 5000 yaitu di MA 100. Nah, untuk saham-saham blue chip sendiri contohnya kayak BCA, BRI ya, ini hari ini udah mengalami technical rebound karena kemarin udah turun lumayan banyak juga di level support kuat 27.000. September kemarin kalau teman-teman yang ngikutin live aku tiap hari, apalagi yang di IM Trade, kita udah ajakin teman-teman untuk masuk di angka 27 ribuan untuk BBCA ya. Jadi di IM Trade itu ada dikasih tahu, kemudian live trade waktu itu. Kemudian untuk BRI waktu itu juga kena supportnya 3000 pas di bottom bulan September Oktober kemarin ini, kita juga udah masuk dan sekarang sih teman-teman yang masuk di 3000 masih menikmati profit. Cuman manage your expectation ya, bahwa market masih ada potensi untuk terkoreksi dikit-dikit lagi gitu. Jadi memang masih sideways kondisinya sampai nanti pemilu Amerika selesai diselenggarakan. Nah, kemudian untuk saham yang lain yang saya sering bahas juga, contohnya saham GGRM. GGRM sempat saya ajakin beli di angka 40.000 baik di live maupun di M-Trade. Kalau di M-Trade bisa real time. Jadi yang istilahnya kalau bahasa Jawa tuh gojek-gajek, maju mundur, beli nggak di M-Trade kemarin kita kasih tahu 40.000 beli aja gitu, beli aja. Nah, ternyata hari ini juga udah lumayan naik untuk GGRM ini. Jadi kalau dari angka 40.000 itu udah naik sekitaran 6%-an. Cuma teman-teman nggak usah terlalu senang juga gitu, karena aku lihat juga ini bakalan bisa ada koreksi lagi, normal sekali saat ini lagi sideways, sebentar naik sebentar turun gitu. GGRM ini untuk long term investing, jadi nggak usah galau kalau misalkan nanti turun lagi. HMSP juga kalau misalkan dia naik jangan terlalu senang, turun ya jangan terlalu stres, karena buat investasi jangka panjang biarin aja deh. Terus TLKM juga sama, nggak usah galau-galau gitu ya. Ini udah naik pada tanggal 1 Oktober, dia naik 7%, habis itu turun lagi beberapa hari ini sampai pada penasaran, aduh TLKM ini kapan sih naiknya? Yang beli TLKM ini menantu idaman. Kenapa? Karena sabar banget ya, nggak naik-naik gitu. Oke, jadi teman-teman nggak usah dipikirin buat yang investasi jangka panjang, yang terutama dapat di angka 40, GGRM, HMSP di 1400, itu angka bagus. TLKM juga di angka 2600 2700-an, itu angka bagus buat investasi jangka panjang. Sekarang aku mau bahas beberapa saham yang kemarin sempat manggung. Contohnya saham BEST ini pada banyak nanyain nih. BEST itu best price-nya kalau di M-Trade itu best price yang baru itu di angka 168 sampai 178. Which is hari ini tadi kita kasih tahu beli nyicil di 168 sampai 178, kena ya, terendahnya di low-nya di 175 ya, di 175 hari ini, dan masih sideways. BEST ini aku lihat masih sangat bagus sekali karena ada dia terdorong oleh sentimen Omnibus Law, yang meskipun sebenarnya Omnibus Law ini dampak yang benar-benar bisa dirasakan secara real itu baru berasa sekitaran 1 tahun lagi mungkin. Investor asing juga nggak ujuk-ujuk langsung masuk gitu, enggak, masuknya juga masih bertahap gitu, cuman dia udah dapat sentimen positifnya dulu. Terus Kija tadi pagi di M-Trade kita kasih tahu buat yang swing trading udah boleh tahu profit taking ya untuk Kija. Cuman yang super trader masih ngehold. Yang super trader tuh gimana caranya tahu saya ini cocok swing trading atau super trader? Kalau Anda nggak siap dengan fluktuasi, Anda nggak siap dengan harga saham ini turun dikit untuk naik lagi, berarti Anda nge-swing trading. Jadi cuan bungkus keluar. Tapi kalau Anda siap, nggak apa-apa turun dikit, misalkan dia terkoreksi sampai angka 196, which is tadi tertinggi di angka 228 ya. Misalkan terkoreksi sampai 196 dengan volume kecil beberapa hari ke depan, misalkan turun sampai ke angka itu, Anda merasa oke-oke aja, nggak terganggu secara emosi, berarti Anda siap untuk super trader. Karena aku lihat dalam jangka menengah saham-saham kawasan industri ini masih sangat potensial sekali. Oke, terus kemudian aku akan cek untuk Dimas dan SSIA dulu ya. SSIA tadi pagi tuh breakout, tapi breakoutnya ditutup dengan merah, balik di area support lagi, pas banget. Dia tuh ketahan satu resisten 466. Jadi breakout dari 450 itu dari garis pivot, kemudian
tapi dia ketahan di resisten di atasnya MA 200, resisten yang lain di 4466 gitu. Jadi kayak berada di ruang yang kecil, breakout dari sini terus ketahan lagi di atas sini gitu. Jadi SSIA juga masih wait and see ya. Terus kemudian Demas, kalau aku bilang sih SSIA masih lebih mending, dia udah dekat dengan resisten, kalau mau breakout lebih gampang. Kalau Demas ini posisi yang sangat nanggung sekali. Ibarat kata tuh ini masa sideways-nya dia. Demas tuh lagi di tengah-tengah sini. Nah kalau SSIA udah muntup-muntup breakout gitu ya. Jadi aku sih prefer kalau untuk base dan juga Kija itu masih ngehold untuk jangka menengah yang nggak kuat dengan fluktuasi, yang jantungan terus. Tadi pagi kita udah kasih tahu untuk profit taking. Wah telat gitu, kenapa nggak kasih tahu tadi pagi? Ya kita kasih taunya di Mtrade, di member ini kita gitu ya kan. Ini market juga udah tutup gitu. Oke. Terus kalau untuk SSIA tadi pagi kita juga udah ada beli dikit ya 5%. Kalau misalkan breakout lagi dari MA 200 kita akan nambah beli lagi. Either way kalau misalkan breaking down kita siap untuk cut loss gitu. Demas kita masih wait and see karena posisinya super nanggung banget sekarang. Nah hari ini tadi ini juga ada dua saham yang naik kenceng, BMTR dan juga MNCN ya. Jadi nanti kita akan bahas, tapi kita hari ini nggak akan bahas saham-saham doang gitu. Kita akan bahas tentang tips-tips investasi dan trading pengalaman dari Pak David gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas juga kenapa dua ini naik. Dan kalau untuk BMTR sendiri tadi kita pilih juga untuk trading, swing trading. Untuk MNCN juga MNCN kita masih belum tradingin ya, karena trennya pantulannya aku lihat akan lebih cepat untuk BMTR dalam jangka pendek. Anyway, ini disclaimer juga ya teman-teman ya. Aku bukan bilang bahwa habis live terus besok MNCN BMTR naik. Kalau misalkan MNCN BMTR naik, itu bukan karena live saya gitu, tapi karena memang market sudah mendiskon apa yang terjadi, sentimen-sentimen yang terjadi pada MNCN BMTR ini. Selain karena memang harga saham udah turun banyak, kemudian juga ada sentimen yang lain menang di satu kasus untuk BMTR-nya ya, yang kemarin sempat di ini ya mau dipilotkan tapi ternyata BMTR menang, nggak jadi dipilotkan. Terus kemudian yang berikutnya ada ini juga, ada private placement juga, jadi udah discounted di situ semuanya.